Oke, jadi kurang lebih untuk hasil live streamingnya kayak gini teman-teman. Menurut kalian gimana nih? Untuk resolusi ataupun tampilan dari video live streamingnya menurut gue segini udah tajam banget. Audio internalnya udah masuk dan gak ada delay sama sekali. Terus udah dipakein webcam juga ataupun facecam, bisa facecam dan bisa sejernih ini facecamnya. Terus yang paling bagus ataupun paling oke ya ini udah kayak streamer. Kita pasang background musik, jadi ada musiknya selama kita live streaming. Ih mantep banget cok. Oke, jadi di video ini bakal gue jelasin gimana caranya live streaming dari HP ke PC ya, menggunakan software OBS dengan video capture semacam ini. Ini punya web splitter teman-teman. Nah, untuk video capture ini sebetulnya udah sempat gue share di video sebelumnya, cuman ya itu cuman pembahasan review aja kayak gitu. Karena di video sebelumnya itu nggak gue jelasin gimana caranya live streaming di YouTube, kayak gitu ya. Jadi nanti di video ini bakal gue jelasin live streaming di YouTube, mulai dari kalian rakit peralatannya, dan juga settingan di OBS-nya kayak audio internal, audio mic kayak gitu ya, dan juga audio musik buat kalian yang pengen live streaming ada musiknya, terus sambil facecam juga kayak gitu. Ya udah, kita langsung siapin aja beberapa peralatannya. Ini video capture-nya, terus kalian juga harus punya kabel mirroring. Nah, ini pakai kabel mirroring kayak gini aja. Ini yang jenisnya kayak gini, sama sih kayak kemarin teman-teman ya. Ini yang HDMI to Type C. Ya kenapa harus Type C bang? Karena ya HP gua ini colokannya Type C teman-teman. Kalau misalkan colokan kalian yang pakai yang apa namanya, yang micro USB, pakai yang micro aja kayak gitu, sama aja sih. Ini gue pakai yang Type C, jadi ini punya PX teman-teman untuk kabel MHL-nya. Ini tipe MHA 30C kalau nggak salah ya. Terus kalian juga harus sediain kabel USB to USB. Ini ya, ini gue pakai yang kayak gini. Ini punya Vention. Ini karena kalau di paket pembeliannya sebetulnya udah dapat USB to USB kabelnya. Cuman kependekan teman-teman, jadi gue harus pakai yang ini. Ya, ini karena gue perlu untuk ke arah PC gue agak jauh, jadi gue pakai yang agak panjangan. Terus lanjut lagi, jangan lupa juga lu harus punya headset. Ya, headsetnya pakai yang jenis kabelan aja, karena untuk monitoring suara gamenya nanti, biar nggak ribet lah, nggak delay juga. Dijamin nggak bakal delay. Langsung aja deh, kita rakit aja ya. Yang pertama di sini langsung aja lu hubungin untuk kabel USB-nya dulu. Nih, USB to USB, pakai yang salah satunya dulu. Nah, jadi untuk USB yang ini, kalian hubungin ke capture card-nya. Ini ada port USB ya, yang ini teman-teman. Silahkan dipasang dulu aja ke capture card-nya, jadi langsung dihubungin aja gini. Nah, kayak gitu. Terus kalau udah dihubungin kayak gini ya, nanti yang ujung USB-nya satunya lagi pasang aja di PC kalian dulu. Ini gue bakal hubungin dulu atau gue pasang dulu ya di PC gue, sebentar. Oke, ini udah gue pasang, dan nanti kalau udah dipasang dia ada indikator lampunya. Kelihatan nggak tuh warna hijau ya, indikator lampunya, karena udah terhubung dengan PC kita gitu. Terus selanjutnya lu pasang untuk headsetnya. Ini headsetnya yang ini, dan langsung aja pasang di bagian ini ya, langsung pasang bagian port yang headphone. Nah, ini ada headphone, langsung aja pasang di sini. Kalau kalian misalkan bang itu bakal delay sih bang kalau di sini, itu untuk versi yang hitam kalau nggak salah, itu sempat gua tes dan itu emang delay. Tapi kalau web splitter yang ini bener-bener cok, ini nggak ada delay. Nanti kita buktiin aja dah. Ini langsung aja gua hubungin headset gua, yang headsetnya ke port yang headphone ya, yang headphone. Jadi langsung aja dipasang dulu. Set, nah kayak gitu. Ini tinggal pasang ke telinga kalian, jangan ke telinga tetangga, nggak kedengeran ntar suaranya. Nah kalau udah, selanjutnya baru di bagian kabel HMAL yang ini, yang bagian port HDMI-nya, yang ini ya. Ini pasang ke bagian port yang HDMI dari capture card yang tulisannya HDMI input, kelihatan nggak? HDMI input. Nah yang itu ya, HDMI input yang ini. Jadi tinggal pasang aja kayak gitu. Nah kalau udah kayak gini, tinggal yang colokan satu lagi, tinggal pasang ke bagian HP-nya ya, colokin aja ke HP-nya. Ini langsung aja kalian colok sebentar. Ini colok dulu ke HP-nya. Nah kayak gitu. Nanti kalau udah dicolok ke HP, ini ada indikator juga warna hijau. Sebentar. Nah, itu yang hijau ya. Jadi di bagian MHL, kabel MHL ada indikator capture card-nya. Di sini juga ada gitu. Nah, nanti kalau udah kayak gini, lu langsung aja di sini biasanya dia ngerespon sebuah aplikasi ya, namanya Drone Screen. Kelihatan nggak Drone Screen? Nah, muncul kayak gini. Nah, kalau kalian misalkan belum download atau belum punya aplikasinya, nanti gue sediain bahannya. Biar kalian gak ribet, tinggal langsung buka aja aplikasi Drone Screen-nya. Nah, untuk settingan Drone Screen-nya gue saranin disesuaikan seperti settingan gue aja, biar nanti live streamingnya stabil. Yang pertama kalian perhatiin untuk screen resolution. Ini screen resolution-nya kalian pakai yang ukuran
Yang inilah, sesuaiin aja nih, 1280 kali 720. Kenapa harus 720 bang? Sedangkan video capture-nya kan support 1080. Biar stabil, karena kalau terlalu maksimal, ya apalagi HP-nya ini HP kentang teman-teman. Jadi pakai yang sesuaiin aja, ini gue resolusinya 720 aja. Terus jangan lupa untuk full screen modenya yang di atas ini diaktifin, di-on-in ya. Terus untuk screen rotasinya biar pakai aja yang 0 derajat, kayak gitu ya. Nah kalau udah kayak gini, langsung aja dah, lu tinggal buka aja gamenya dulu. Tinggal buka game aja dulu. Terus di sini sekarang kita langsung aja beralih ke PC kita ya. Kita buka aja OBS dulu teman-teman. Oke, jadi di sini pada saat lu udah buka OBS kayak biasa, jadi di shortnya ini kalian tinggal tambahin dulu untuk mirroring layar HP-nya dulu ke OBS, terus audio internal, audio eksternal, terus facecam buat kalian yang mungkin pengen sambil facecam kayak gitu, dan juga mungkin sambil sama background juga ya, ataupun background musik di latar belakang kayak gitu. Di sini kita tambahin dulu di shortnya ini kosong, katakanlah kosong kayak biasa. Kita tambahin HP-nya dulu, layar HP dulu, pilih icon plus, terus pilih aja video capture device. Jangan lupa ini namain dulu aja, misalkan handphone kayak gitu ya, handphone. Nah udahlah, kalau udah klik aja oke kayak gini. Terus kalian di sini tinggal cari aja device-nya, jangan lupa cari capture card-nya, namanya USB 3.0 yang ini ya. Kalau udah muncul, nah layar HP-nya muncul, kita scroll ke bawah. Nah di sini untuk resolusinya kan masih default ya, kalian pilih terus pilih custom. Nah gue saranin untuk resolusi yang stabil buat kalian yang pengguna PC kentang kayak gua, ini resolusinya jangan terlalu tinggi teman-teman ya. Kalian pakai yang 720 aja, yang 1280 kali 720. Ini udah cukup worth it banget lah buat live streaming, nggak burik, nggak apa, masih tajam. Terus di sini untuk FPS-nya baru lu main di 60 aja, nggak usah high FPS, karena untuk capture card yang ini kan dia support di 60 FPS ya, tapi untuk resolusinya 1080. Cuman di OBS ini kita turunin aja satu bar gitu ya, jadi 720 dari 1080. Kalau udah lu scroll lagi ke bawah, yang lainnya sih bebas nih, color space sama color range-nya bebas, mau di setting atau enggak, nggak apa-apa. Ini gue natural aja. Selanjutnya untuk audio internalnya, ini kan gamenya belum ada audio internal ya. Kita tambahin, ini audio output modenya biarin aja, capture audio only. Setelah itu kalian checklist, use custom. Terus kalian tinggal scroll ke bawah dan pilih audio device-nya itu namanya mikrofon USB 3.0. Ingat ya, ini kenapa harus USB 3.0? Karena audio internal yang diambil dari HP kita ini, dia melalui dari video capture-nya. Ya, yang ini USB 3.0, VAO strip capau yang ini ya. Kalau udah klik OK, nah kayak gitu. Di sini tinggal diatur aja ukurannya, caranya klik aja pada keterangan ini, terus klik kanan pada mouse, terus pilih transform, terus pilih fit to screen. Nah, kayak gitu. Nah, di sini untuk audionya kalian tes dulu barnya udah bisa muncul atau belum. Oke, dia barnya udah muncul dan di headsetnya udah ada. Ini udah ada ya, monitoring di headset gua udah ada. Terus di audio internalnya juga udah ada nih. Tuh barnya udah jalan. Nah, selanjutnya lu di sini tinggal coba setting lagi. Sekarang kita masukin untuk audio eksternal karena di sini untuk audio mic-nya biar kedengeran penonton ya, teman-teman. Apa yang lu sampein ke penonton live streaming kalian, ya penonton tahu gitu. Caranya pilih aja icon plus terus pilih audio input capture ya, yang ini ya. Terus misalkan di sini namanya mic eksternal gitu ya, mic eksternal. Nah, kalau udah klik aja oke. Terus cari untuk mic yang kalian pakai, yang kalian hubungin di PC. Ini namanya mikrofon. Untuk mic gua, mikrofon 5 Rexus Snare. Kalau kalian pakai mic lainnya, ya terserah. Namanya sesuaiin aja sama mic kalian. Kayak gitu. Kalau udah pilih oke. Cek satu, ya ini udah ada untuk bar mic-nya. Mic eksternal udah ada, audio internal udah masuk. Coba nih gua tes dulu, gerakin dulu mana sih? Susah amat sih emot, bentar. Nah, tuh udah ada tuh. Oke, untuk audio internal udah ada, gambar udah oke, kayak gitu ya. Pergerakan juga udah nggak patah-patah, udah stabil tuh. Ih, lancar banget, Cok. Nah, buat kalian yang pengen sambil facecam nih, gimana bang pengen sambil facecam? Gampang, caranya tinggal kayak tadi di bagian short ini, pilih plus lagi. Terus di sini kalian tinggal pilih aja video capture device. Terus misalkan kalian namain facecam, kayak gitu ya. Facecam. Nah, kayak gitu. Kalau udah, lu klik aja oke. Nah, kayak gitu. Terus cari untuk kamera kalian pakai kamera apa nih? Misalkan kalau kalian ini contoh misalkan ya, gue pakai web kamera. Ini ada di depan. Nih, gue tes. Nah, ini kamera di depan. Kalau misalkan gue pengen kamera yang samping, gue pakai yang satunya lagi. Ini juga ada. Nah, kayak gitu. Jadi terserah kalian mau pakai kamera yang mana kayak gitu. Untuk webcamnya juga sama, bisa di setting resolusinya custom kayak gitu. Resolusinya pakai yang 720 aja. Nah, kayak gitu. FPS-nya biarin aja. Kalau udah klik OK. Nah, tinggal diatur ukuran facecam-nya segini misalkan. Nice, ganteng banget, Cok. Anjir, ganteng. Nah, kayak gitu. Untuk facecam udah, audio internal udah, audio eksternal udah.
Berarti tinggal backsound. Backsound belum. Nah, kan banyak banget nih yang live streaming pengen ada musiknya katanya. Gampang, caranya kayak tadi, pilih icon plus. Nah, untuk backsound, ini kalian pilih yang bagian ini, media short ya. Kalian pilihnya media short, kalian pilih. Terus di sini kalian tinggal namain aja lagu misalkan kayak gitu. Terus kalian klik aja oke. Nah, di sini kalian tinggal cari lokal filenya ataupun musik yang kalian taruh tuh, untuk musik yang dimasukinnya di mana. Pilih browse kayak gitu. Terus kalian cari file musiknya ada ditaruh di mana. Ini gue taruh di local disk E kalau nggak salah deh. Nah, ini musik streaming. Terus kalian cari deh musiknya mana. Misalkan ini nih, gue masukin yang ini ya. Klik, terus klik open. Nah, ini udah jalan nih. Musiknya ini udah jalan. Nah, biar musik ini dia berlanjut terus. Nah, kan biasanya musik kan durasinya ada yang cuma 30 menit, 40 menit kayak gitu. Atau mungkin kalian pengen pakai musik yang cuma 2 menit doang. Kan nggak mungkin pada saat live streaming harus balik lagi ke OBS, kan nggak mungkin. Biar dia terus berputar berulang-ulang, ini pilih loopnya. Tuh, di checklist, jangan sampai enggak. Speednya biarin aja 100%. Kalau speed ini, itu tuh keterangan dari kecepatan musik lagunya itu sendiri gitu ya. Kalau dicepetin ya dia makin kayak DJ bejir. Jadi ini yang penting loopnya aja kayak gitu. Kalau udah klik OK. Nah, ini kalau muncul wallpaper ya hilangin aja lah, nggak usah dimuncul-munculin. Nah, ini backsoundnya udah ada. Tuh, backgroundnya udah ada. Nah, gue saranin, ini kan backsoundnya kenceng banget nih ya. Ini turunin aja nih. Yang paling worth it sih main backsound tuh di 45 atau 50. Minus 50. Jadi backsoundnya masih kedengeran, suara gamenya masih kedengeran, suara kalian juga masih kedengeran. Ya, ini udah oke banget. Jadi ini udah bisa buat live streaming. Tuh, mantep coy. Nah, kalau udah, gimana cara live streaming di YouTube-nya nih Bang? Pakai OBS, karena kita udah siapin semua. Musik udah, facecam udah, gambarnya udah, settingannya udah stabil, audio eksternal udah, internal udah. Caranya kalian tinggal buka Chrome, terus kalian masuk di YouTube Studio aja kayak gini. Dan ini gue contohin pakai channel si Bocil, teman-teman. Nah, terus buat projectnya kalian tinggal pilih yang ini, yang bulatan ini, lingkaran live streaming. Terus nanti kalian pada saat masuk ke YouTube Studio Project Live Streaming kayak gini, ini tunggu dulu aja loadingnya. Nanti kalian tinggal ada keterangan kayak gini. Nah, ini buat kalian yang baru awal, karena memang ini channel juga baru pertama gua buat live streaming gitu ya. Jadi pilih aja monetisasinya, jangan lupa diaktifin aja kayak gitu. Nah, untuk iklan ya bebas, kalian mau terapin midroll atau rekomendasi di otomatis kayak gitu. Ini gue pakai otomatis aja. Kalau udah ini seimbang aja biar penonton pada saat live streaming kita itu nontonnya nggak keganggu ya. Jadi nggak ada iklan-iklan terus lah. Kalau udah pilih simpan. Nah, kayak gitu. Dan sekarang kalau muncul lagi kayak gini, keterangan videonya tuh buat apa, live streamingnya buat anak-anak atau bukan, kalian pilih aja tidak, video ini tidak dibuat anak-anak, biar nggak dibatasin dan semua penonton yang pakai YouTube bisa nonton live streaming kalian. Kalau udah pilih simpan. Nah, di sini kan belum muncul nih ya, live streamingnya belum muncul, tapi perubahan udah disimpan. Ini untuk chatnya udah ada, jadi live streamingnya kita juga bisa baca chat. Dan sini ada keterangan judulnya apa, kategorinya apa, visibilitasnya, monetisasinya udah aktif kayak gitu. Nah, jadi di sini kita buat tampilan dari kunci streaming. Kunci streaming tuh kayak gimana sih Bang? Nah, kalian bisa lihat ya, ini ada stylean streaming. Ini ada keterangan scroll ke bawah. Ini kalau misalkan ada yang bagian gua blur, ya sorry ya. Ini karena kalau kunci streaming ya sifatnya privasi teman-teman. Jangan di-share, kalian juga nggak boleh nge-share. Nah, kalau udah di sini kalian bisa perhatiin. Ini kan ada kunci streaming, pilih kunci streaming. Nah, di sini ada kuncinya nih, yang ketutup-tutup kayak gini ya, yang ini. Nah, kalian tinggal pilih salin aja, klik salin, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian pengen setting-setting lagi, mulai dari resolusi, semuanya juga bisa sebetulnya. Caranya di sini kalian tinggal pilih kunci streaming yang defaultnya ini, kalian klik dulu. Nih yang ini, kita bikin kunci streaming settingan baru aja, klik yang ini ya. Terus buat kunci streaming baru, karena kita biar setting resolusi streamingnya nanti, terus FPS streamingnya juga kayak gitu. Tinggal pilih kayak gitu. Nah, nanti kalau masuk kayak gini, buat nih namanya apa, misalkan kunci 1, ini kunci 1 aja. Ini bukan judul live streamingnya teman-teman. Deskripsinya titik aja, terus scroll ke bawah. Nah, yang ini RTMP default. Ini biarin aja lu pakai RTMP default, jangan HLS, karena kita kan pakainya mode ke RTMP teman-teman. Nah, terus pilih aktifkan setelan manual untuk resolusinya. Ini kan ada keterangan resolusi ya. Nah, kita checklist yang ini, biar di bawahnya lagi nanti ada keterangan tuh. Nah, inilah di sini kalian bisa setting resolusi live streaming kalian, mulai dari 360 pixel sampai 4K. Nah, cuman kira-kira harus nerapin resolusi ini. Jangan mentang-mentang kalian live streamingnya mau jernih, tapi wifi-nya ataupun koneksi internet yang kalian pakai kurang mumpuni. Nanti yang ada malah nggak jalan live streamingnya. Disesuaikan dengan kemampuan speed dari internet kalian. Contoh nih,
Misalkan di rumah gue ini gue pakai 30 Mbps ya, 30 Mbps itu bisa kisaran di antara 1080 pixel atau mungkin di 1440 pixel. Cuman gue main aman aja, karena kan biasanya kalau pada saat kita lagi live streaming kan ada beberapa device juga yang terhubung, entah HP emak gitu, HP bocil kayak gitu. Jadi saranin aja yang di bawahnya lagi, biar nggak pada saat dia udah mentok ke paling maksimal koneksinya, kita live streamingnya nggak keganggu kayak gitu. Jadi pilih aja nih, contoh gue 720 ya, dengan kisaran estimasi 1500 kbps sampai 4000 kbps maksimal, kalian pilih kayak gitu. Terus untuk fps 60-nya ya jangan lupa ini di checklist biar pergerakan live streamingnya smooth gitu ataupun mulus kalau udah pilih buat. Nah kayak gitu. Tunggu aja dulu kalau udah muncul yang kunci satu nih yang tadi kita udah buat, kita pilih salin yang kunci streaming yang ini nih. Karena kan tadi kan kalau yang tadi kita salin itu kan masih default bawaannya, belum settingan resolusi, belum settingan fps kayak gitu. Nah sekarang kunci streamingnya udah kita buat, jadi lu tinggal salin. Nah kalau udah disalin, sekarang lu scroll ke atas, pilih deh bikin judul videonya apa, live streaming kategorinya apa, game apa yang kalian mainin kayak gitu. Pilih edit. Nah di sini baru kita bikin nih judul live streamingnya. Misalkan apa ya, FF Chill gitu ya, FF Chill, FF Chill. Ntar FF Chill live gitu ya, FF Chill live. Terus deskripsinya apa nih? Kalau kalian punya link Sawaria, masukin di sini kayak gitu. Jadi biar ada orang yang donasi nonton live streaming kalian, lihat deskripsi ada link saweran, bisa ngeklik gitu, orang nyawer gitu ya. Kalau udah, lu scroll lagi ke bawah, visibilitas. Nah, visibilitasnya jangan lupa kalian rubah dari pribadi ke publik biar live streamingnya bisa ditonton orang, teman-teman. Nah, karena video ini gue cuma tutorial, jadi gue pilih pribadi aja ya. Jadi gini aja lah, pribadi aja. Kalau udah scroll lagi ke bawah, nah karena kita live streamingnya game, ini kan kategorinya game ya. Kalau kalian live streaming game ya pilihnya game. Nah kalian tinggal cari nama gamenya apa. Misalkan gue Free Fire gitu, lu cari aja Free Fire. Nah ini ada nih Free Fire aja yang kayak gini. Kalau udah untuk thumbnailnya, kalau kalian pengen tambahin thumbnail bisa. Aus gue. Jadi lu tinggal pilih aja upload thumbnail, nanti bakal masuk ke file kayak gini, tinggal masukin aja thumbnailnya. Misalkan yang ini live FF nih, ini thumbnail gua. Kalau udah klik OK, dia bakal masuk nih thumbnailnya nanti di sini lagi ngupload. Nah jadi nanti live streaming kita thumbnailnya kayak gini teman-teman. Nah kalau udah scroll lagi ke bawah, kalau kalian punya playlist sebelumnya tinggal tambahin aja, masukin di mana hasil live streamingnya nanti kayak gitu ya. Kalau udah pilih selesai, nanti scroll lagi ke bawah. Untuk audience tadi di awal kita udah setting. Selanjutnya lagi kita scroll ke bawah. Nah ini untuk moderasi yang kayak gini nih, bukan moderasi sorry, konten modifikasi. Karena ini kontennya live streaming, lu pilih tidak, karena kalian bukan konten cuttingan gitu ya, karena memang ini murni real live streaming aja. Kalau udah lu scroll lagi ke bawah nih, biarin checklist yang lainnya. Nah untuk tag atau kata kunci ini sama kayak lu seibarat lu upload video. Jadi buat direkomendasiin dari YouTube sendiri biar penonton tahu nih, bisa nyari live streaming lu. Misalkan yang pertama nama channelnya dulu deh, ada Leo Zema misalkan. Ada Leo Zema misalkan. Terus kalian pengen nambahin apa? Kunci live streaming lagi, live. Terus apalagi live streaming misalkan. Terus apalagi Free Fire. Kayak gitulah intinya. Kalau kalian ML kayak gitu ya. PUBG kayak gitu ya. Kalau udah lu scroll lagi ke bawah. Di sini untuk bahasa bebas, mau di customin atau enggak boleh. Terus scroll ke bawah. Nah, yang berikutnya di sini nih. Perhatiin di bagian komentar dan rating. Nah, biar orang-orang bisa nonton live streaming kalian dan sambil komentar gitu ya, biar sambil bisa komentar, ini jangan lupa pilih aktif nih, jangan sampai nonaktif, pilih aktif kayak gitu ya. Jadi nanti orang yang pengen komentar bisa tahu nih, ataupun bisa komen di acara live streaming kalian kayak gitu. Kalau udah untuk urutan live komentar, ini pakai aja yang paling terbaru kayak gitu. Jadi setiap ada orang komen, nanti urutannya paling atas kayak gitu ya. Nah terus untuk jumlah penonton yang kalian mau munculin, yang menyukai live streaming kalian, like gitu teman-teman ya, yang orang nge-like live streaming kalian mau dimunculin atau enggak sih. Untuk icon like-nya ya ini bisa di checklist kayak gitu. Kalau udah pilih penyesuaian, berikutnya ini karena tadi yang tadi udah ya, untuk detail, sorry ini udah semua teman-teman. Sorry ini kalau kecepatan. Sekarang lanjut ke tahap berikutnya, ini baru detail, sekarang penyesuaian. Untuk penyesuaian di sini kalian bisa lihat live chat nih, ini live chat. Karena tadi di bagian detail tadi komentarnya kita udah setting biar orang bisa komen ya, ini udah aktif. Di bagian penyesuaiannya jangan lupa ini di checklist live chatnya aktif kayak gitu. Jadi orang yang misalkan pada saat lu lagi live streaming
ya lagi live nih, orang pengen ngechat gitu ya, ataupun pengen komentar, ya itu bisa gitu, jadi dimunculin. Terus untuk mode peserta ya siapa aja, tapi sih terserah. Kalau kalian misalkan mungkin pengen butuh yang komennya itu cuman beberapa orang aja, kayak subscriber kalian doang gitu, atau mungkin membershipnya doang gitu, itu juga boleh dipilih aja, cuman gue pilih siapa aja lah. Jadi biar orang yang belum subscribe juga bisa nonton live streaming gue, bisa komen kayak gitu ya. Kalau udah scroll ke bawah, reaksi live-nya dipakai aja, ini seperti kayak stiker kayak gitu. Terus scroll lagi ke bawah, mode lambat jangan diaktifin. Karena kalau kalian checklist mode lambatnya, nanti setiap per 60 detik ya, orang baru bisa komen. Contoh, misalkan si komen A nih, komen nih, yang pertama komen penundaan pesan gitu. Yang kedua langsung pengen komen, nggak bisa. Jadi harus nunggu 60 detik dulu, karena lu aktifin mode lambat. Tapi kalau nggak diaktifin, ya kayak biasa aja gitu orang komen. Yang pertama komen, baru berapa detik pengen komen lagi, udah bisa. Kayak gitu ya, jadi hindari nih mode lambatnya. Terus scroll lagi ke bawah, ini pengalihan biarin, dan sekarang bagian monetisasi dikontrol lagi. Udah diaktifin belum? Karena biar nggak sia-sia live streaming kalian, nggak dapat duit ya percuma gitu ya. Batuk gua. Kalau udah semuanya, monetisasi udah, penyesuaiannya udah, detailnya udah semua, kita gaskan pilih simpan. Nah kayak gitu ya. Kalau udah disimpan, pastiin lagi untuk projectnya udah muncul, judulnya apa, kategorinya apa, visibilitasnya pastiin udah public, monetisasinya udah aktif kayak gitu ya. Di sini biarin aja, kalau masih gamenya masih strip biarin aja dulu, karena nanti bakal muncul setelah lu aktifin live streaming. Terus di sini jangan lupa untuk kunci streamingnya disalin lagi. Ini pilih salin kayak gitu ya. Ini disalin, fungsinya nanti yang biar kita tempelin di OBS-nya teman-teman. Nah ini udah muncul, Free Fire udah ya kan, Free Fire game visibilitas semua udah. Sekarang kunci streamingnya disalin, jangan sampai enggak nih. Kalau udah di bagian kayak gini udah, lu balik lagi ke OBS, dan sekarang di bagian OBS-nya dipastiin dulu nih semuanya masih normal. Oke, masih normal ya teman-teman. Lu tinggal pilih aja di bagian, jangan langsung start streaming, pilih bagian setting. Nah bagian setting dulu masuk di OBS-nya teman-teman. Nah baru di sini lu pilih stream. Nih bagian stream, lu masuk ke sini. Nah karena kita live streamingnya di YouTube, lu pilih yang YouTube RTMPS, karena kita pengen pakai kunci streaming yang tadi kita udah salin ya, ataupun kita copy. Kita pilih. Kalau udah, lu pilih use stream key dalam kurung advance kayak gini ya. Nah ini pilih. Nah di sini baru lu masukin kunci streaming yang barusan tadi kalian salin. Tinggal Ctrl V, Ctrl V mana? Sebentar, ini ketahan lagi, ketahan keyboard. Tuh, udah tuh. Kalau udah kayak gini, nah ini berarti live streaming kalian udah siap dimulai. Nah kalau udah, ini gue kecilin dulu. Set, lu pilih apply, terus klik OK. Nah artinya di sini kalian udah bisa langsung mulai live streaming dengan cara kalian tinggal pilih start streaming yang ini. Terus jangan lupa abis pilih start streaming yang ini, langsung ke Chrome, terus pilih, langsung lihat aja di sininya. Di sini udah mulai atau belum kayak gitu. Ini gue contohin dulu ya. Nih sorry, ini gue contohin dulu nih. Misalkan gue pilih start streaming kayak gitu, terus balik ke Chrome, tungguin aja dulu. Ini sorry nih kalau misalkan gambarnya agak patah-patah, karena gue sambil recording juga, sambil live streaming juga, sambil OBS juga, sambil mirroring juga. Nah jadi nanti di sini tuh live-nya udah mulai. Nah ini tunggu loadingnya dulu kayak gitu. No display, tungguin dulu. Nah ini untuk notification ataupun keterangan indikator dari koneksi kita stabil atau enggak. Nah ini dia nih hasil tampilan live streamingnya. Oke, jadi kurang lebih untuk hasil live streamingnya kayak gini teman-teman. Resolusinya kurang lebih setajam ini, kayak gini. Audio internalnya udah ada, mantap. Terus ada background musik juga. Jadi kalau kalian main live streaming ada musiknya, ini udah. Terus bisa facecam juga, ini sambil facecam, dan audio mic udah. Jadi udah lengkap banget. Menurut kalian gimana nih untuk live streaming menggunakan video capture dari web splitter kali ini? Ya di sini udah tinggal live streaming aja, nggak pakai ribet, nggak perlu banyak-banyak kabel, dan di HP juga cuman gini doang dipasangnya tuh, nggak ribet cok. Enaknya web splitter dari video capture web splitter tuh kayak gini, wih mantep banget. Kita beli-belian dulu ya kan, audionya udah masuk ya, ini udah masuk karena tadi gua pasangnya dari video capture-nya. Ini kita beli-beli senjata, duh tangan gue ribet banget bejer, udah lama kagak main gua. Bentar, kita cari-cari senjata apa ya? Woodpecker deh. Ih, tangan gua Gusti Nu Maha Suci. Sebel anjir. Nah, coba. Ih, gak ada delay itu suaranya. Mantap, anjir. Ngapain ngimpit? Bentar. Udah.
Mantep sih. Nggak patah-patah. Mantep nggak? Idi, mantep coy. Wop, ada orang tuh. Tahu aing. Tuh, gua semenjak dipotong kuku jadi gak enak banget ini. Mana dia? Kejar, di mana dia? Gila. Lah, kok begitu? Yaudah, gitu aja. Jadi kurang lebih hasilnya kayak gitu teman-teman. Pada saat lagi live streaming hasilnya kayak gini. Jadi backsoundnya udah ada, musik lagu ya, musik lagu udah ada, gambarnya jernih, audio mic udah, audio internalnya juga udah, dan ini jelas banget loh audio internalnya. Dan didengarnya juga nggak delay. Jadi mantep banget coy.